Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai isi dari chapter ke-166 dari serialnya Oshinoko, chapter final yang akan mengakhiri cerita panjang dari konflik keluarga Hoshino ini. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, masih dalam monolognya si Akane Kurokawa pada awal chapter ke-166 kali ini, kita diceritakan mengenai kejadian setelah kematiannya dari Aqua Marine Hoshino. Ya, setelah kematiannya Aqua, orang-orang mulai melupakannya, di mana dunia yang terus berjalan adalah tempat yang mustahil untuk bersedih terus-menerus. Namun saat semua orang sudah mulai melupakan kesedihannya, Ruby masih terus menangisi dan meratapi kepergian Aqua. Ya, Ruby menangis lebih dari siapapun dan terus-menerus menitikkan air matanya. Ya, meskipun Mama Miyako selalu ada untuk memeluk Ruby di saat dia mulai menangis. Nah, pada penggambaran pada panel ini, kita dilihatin kalau Ruby merobek poster Ai yang sangat dia idolakan. Dimana menurutku sendiri Ruby sangat marah kepada Ai karena Ai Aqua jadi balas dendam dan kehilangan nyawanya. Dimana itu berarti Ruby lebih sayang kepada kakaknya yaitu Aqua Hoshino daripada emaknya sendiri. Damn gitu. Tapi ya, pada suatu hari Ruby akhirnya kembali berdiri gitu kan, entah karena sebab yang masih belum diketahui. Ruby akhirnya bangkit, meski pada saat itu Ruby masih belum bisa memilih tindakan apa yang akan dia lakukan. Namun entah itu rasa sakit atau keputusasaan yang ada di hatinya, dia terus bergerak maju ke depan. Nah, pada panel ini penggambaran Ruby sangat mirip seperti apa yang ada di ending musim kedua dari animenya, di mana Ruby menggunakan gaun serba hitam dengan kalung hitam di lehernya dan terlihat seperti sedang berlari. Sedangkan untuk panel lainnya gitu kan, kita dilihatin dengan sosok Akane yang berkata, kami memilih untuk menjalani hidup. Di mana panel ini juga kita dilihatin dengan Arimakana yang datang memarahi si Mimcho di saat Mimcho mencoba untuk memberitahu penggemarnya untuk berhenti dari dunia idol yang Mimcho sampaikan lewat akun YouTube-nya. Namun tentu saja hal itu langsung digagalkan oleh Arimakana yang marah-marah terhadap tindakan dari Mimcho tersebut. Di mana saat Arima berhasil membawa Mimcho ke tempatnya si Ruby dan kembali berkumpul dengan formasi awal generasi kedua Bekomachi bersama dengan Ruby. Dan tentu saja hal itu cukup membuat Ruby merasa ya nggak sendirian lagi lah, karena ada orang-orang yang dekat dengan dirinya yaitu Mimcho dan juga si senpai-nya yaitu Arimakana. Oh ya, ada monolog Akane yang menjadi pemicu akan hal tersebut, yaitu mengenai monolog Akane yang berbunyi, terkadang kami mendapatkan kembali makna hidup dengan memikirkanmu yang telah meninggal. Oh ya, selain keadaan Mimcho dan juga Ruby, keadaan Frill dan juga Minami diperlihatkan pada panel ini, di mana mereka kembali bersekolah dan ya, seperti biasa, dunia berjalan seperti seharusnya. Sedangkan Mel juga terlihat berlatih kebugaran fisik dengan berlari, dan Arimakana yang mencoba untuk menjadi pelindung Ruby saat para wartawan mencoba untuk mendekati si Ruby. Sedangkan untuk Himekawa sendiri, dia sering datang ke makamnya si Aqua dan juga orang tuanya untuk berdoa. Ya, bukan hanya mereka aja, Mama Miyako akhirnya kembali bekerja dengan kondisi yang masih berkabung, di mana Miyako meminta Mimcho dan juga Ruby untuk terus berlatih hingga mereka bisa membuat konser besar lagi ke depannya. Sedangkan penampakan dari Akane sendiri gitu kan, dia terlihat sibuk banget nih dengan banyaknya tawaran pekerjaan di dunia hiburan. Dan untuk Gotanda sendiri, ia kembali menulis sebuah cerita film dengan meletakkan piala penghargaan sutradara terbaik bersebelahan dengan fotonya si Aqua yang masih muda banget. Ya, butuh waktu yang cukup lama, namun untuk keadaan dari Ruby sendiri, akhirnya dia berhasil bangkit. Di mana Ruby terus berlari, menyembunyikan kesedihannya dengan kebohongan, memaksakan senyumnya untuk terus ada, dan dia mengeluarkan kegelapan di hatinya saat dia sedang membutuhkannya. Ya, Ruby bekerja sangat keras banget menggunakan semua yang dia miliki, melanjutkan impian yang Aqua berikan untuknya, sampai di mana dunia mengartikan tragedi yang menimpa Ruby sebagai sebuah drama. Mereka jadi terpikat oleh kisah Ruby Hoshino, di mana Ruby menjadi seorang yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun lagi. Dan kemudian Bekomachi yang dipimpin oleh si Ruby kembali lagi tampil di Tokyo Dome untuk kedua kalinya dengan tema Starlight, dan itu adalah impian Aqua yang menjadi kenyataan. Di mana pada konser kali ini tuh sendiri terlihat lebih megah gitu kan daripada yang sebelumnya, di mana banyak sorot cahaya yang menyinari si Ruby, apalagi Ruby kini menjadi seorang center menggantikan Arimakana, yang mana Arimakana sendiri berada di bangku penonton bersama dengan Akane Kurokawa. Dan tentu saja ada anggota baru yang bergabung, dan Bekomachi saat ini menjadi lebih bersinar daripada yang sebelumnya. Di mana pada monolognya si Akane berkata, Ruby menjalani hidupnya dengan rasa kesedihan.
Dan dia sepertinya adalah orang yang bisa hidup di dalam kegelapan itu dan menjadi cahaya di dalam kegelapan tersebut. Di mana panel selanjutnya juga memperlihatkan seekor burung gagak yang mungkin adalah jelmaan dari suku Yomi. Dan finally gitu kan, ada anak perempuan kecil yang memiliki mata Star E seperti Ai. Reinkarnasi Ai, atau mungkin reinkarnasi Aqua, atau mungkin reinkarnasinya si Hikaru. Menarik nih untuk kita bahas ke depannya. Nah, konser pun ditutup dengan Ruby yang berpose layaknya poster Ai saat Oshinoko ini tuh pertama kali diperkenalkan, di mana kamera menyorot pundak Ruby dengan Ruby yang menghadap penonton sambil mengangkat telunjuknya ke arah langit. Damn, ini epic banget gitu. Dan cerita pun berlanjut saat pagi hari setelahnya gitu kan, di mana di kediamannya si Ruby, Ruby terbangun dari tidurnya dan mulai mengikat rambutnya. Di mana Ruby berkata, hari ini dia harus tetap pergi bekerja. Ya, meskipun ia melakukannya dengan banyak kebohongan, namun ia menikmatinya, menikmati masa depan yang Ai dan Aqua berikan untuknya. Di mana Ruby berkata di hadapan mainan bonekanya Ai dan juga foto Aqua di sampingnya. Lihat saja kalian berdua, aku akan menjadi orang yang lebih baik. Dan Ruby pun keluar dari rumah sambil berkata, aku pergi. Udah pisah aja kita sama Oshinoko. Nah, ada catatan khusus dari sang editor yang berbunyi, terima kasih banyak atas dukungan yang Anda berikan selama ini tiada henti. Volume ke-16 terakhir dijadwalkan untuk rilis pada tanggal 18 Desember dalam dua versi, edisi reguler dan juga edisi khusus. Apakah nantinya akan ada chapter ekstra? Menarik nih untuk dibahas. Namun yang pasti tahun depan Akasaka Sensei akan membuat satu manga baru yang bertema fantasi, dari seorang putri dan juga pangeran yang harus bergelut dengan takdir mereka masing-masing. Apakah akan menarik? Nah, nanti kita lihat aja gitu kan. Dan ya, akhirnya Oshinoko selesai dan tentu saja masih banyak misteri di chapter terakhir kali ini. Seperti siapa anak kecil dengan mata Star E di konsernya si Ruby dan bagaimana Ruby bisa bangkit dari keterpurukannya. Ya, semoga aja kedepannya bakalan diperjelas lagi gitu kan mengenai siapa mereka dan bagaimana Ruby bisa bangkit. Dan itu aja dulu mengenai spoiler untuk raw panel untuk chapter ke-166 dari serialnya Oshinoko. Dan kita udah selesai ya untuk bahas Oshinoko gitu kan, untuk chapternya juga udah habis. Tapi masih ada misteri-misteri yang cukup menarik untuk dikulik ke depannya. Dan akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny. Oh ya, untuk full panelnya sendiri kalian bisa lihat nanti di hari Kamis, harusnya itu tanggal 14 November 2024 itu harusnya udah bisa kalian lihat dan juga kalian baca di tempat-tempat biasa kalian baca manganya. Jadi tungguin aja gitu.